Puji nama Tuhan, sukacita yang besar pagi hari ini. Kalau kita boleh kembali bersekutu berhimpun di rumah Allah, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita meninggikan Tuhan, sebab kita percaya pagi hari ini Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus bertahta di atas puji-pujian kita. Amin. Siapkan hatimu, persiapkan hidupmu dengan baik untuk kita menyambut kedatangan Tuhan, untuk kita masuk hadiratnya yang kudus. Naikkan ucapan syukurmu pada Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Sembah Dia, agungkan Dia, sebab Kau Tuhan Yesus yang baik. Kami tinggikan Engkau Tuhan, haleluya. Terima kasih. Kita akan satukan hati kita. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita satu dalam doa untuk kita mengawali ibadah kita saat pagi. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang berkuasa dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui Bapa. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada, kami boleh hadir di tempat ini untuk kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Sucikan dan kuduskan seluruh kehidupan kami Bapa. Pagi hari ini kami percaya Tuhan, oleh ibadah kami Tuhan, kami boleh menerima lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami yang hadir semua dipuaskan Bapa, kami diberkati Tuhan, kami pulang membawa kemenangan, membawa sukacita yang besar daripada Engkau Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, memberkati ibadah kami dari awal hingga selesainya Tuhan pimpin, hingga ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami saat pagi hari ini, di dalam satu nama yang heran dan ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini buat kasih-Mu dalam hidup kami. Sebab hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak kami puja. Engkau Tuhan Yesus yang layak kami
masih semangat? Ada sukacita? Semua sehat? Semua baik? Siap memuji Tuhan? Katakan kepada kanan kiri muka belakangmu, kita umat pilihan Tuhan. Sebab kita pagi hari ini datang kepada Tuhan, kita mau meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kami persilakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Selanjutnya kami persilahkan untuk pemuda remaja memberikan pujian pada Tuhan. Kami persilahkan.
Puji nama Tuhan, bersama dengan Tuhan kita akan berjalan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Bapak Ibu mempersiapkan persembahan. Pelayan pembawa kantong persembahan, kami persilahkan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami dalam kami menghadapi situasi apapun dalam hidup kami Tuhan. Bahkan di setiap musim hidup kami Tuhan, Engkau Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Buka hatimu, persiapkan hidupmu dengan baik. Untuk pagi hari ini kita menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Kami akan melewati semuanya bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
kasih hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, sebab anugerah-Mu besar. Haleluya, melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah Haleluya, terima kasih. Hormat syukur kami aturkan kepadamu Bapa. Sungguh besar, sungguh heran, sungguh ajaib. Kasih-Mu, kemurahan, anugerah, pertolongan dan penyertaan-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari sampai hari ini, Engkau memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu, membalas cinta kasih Tuhan, mengucap syukur kepadamu, mengerjakan pekerjaan Allah, keselamatan Allah, beribadah kepadamu Tuhan. Dan kami siap untuk menerima kehadiran-Mu saat hari ini melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan firman Allah, mempersiapkan hati kami ditaburi benih firman Allah, sehingga Tuhan Yesus, apa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami tidak sia-sia. Kami boleh mendapatkan jawaban, tuntunan hidup, pedoman hidup, dasar hidup
untuk hidup menurut kehendak dan rencana-Mu yang membawa kami kepada Tuhan Yesus keselamatan. Terima kasih Bapa. Sucikan ruangan ini dan sita ruangan, tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami siap menerima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua baik. Bahagia. Bahagia. Puji Tuhan. Pengikut-pengikut Kristus setiap hari harus bahagia. Ya. Apakah kebahagiaan itu diukur dengan materi? Bagi saya salah satunya, bukan salah satu, yang utama kami bahagia apabila saya sehat. Sehat saudara, itu kebahagiaan. Kalau sehat itu makan apa saja enak saudara ya. Jadi seperti itu. Nah, saudaraku kasih, saya harap rohani saat hari ini, rohani saudara sehat. Rohani saudara sehat. Sehingga firman yang kita terima, apa? Halo? Enak. Untuk rohani kita, puji Tuhan. Baiklah kita bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang terambil, tetap ada satu ayat. Ya, ini seri yang ke-7 saudara. Seri yang ke-6 kemarin kalau sudah ikuti ada 2 bagian. Seri yang ke-7 ini juga 2 bagian. Kalau saya sampaikan terlalu panjang. Ya, hanya saya bagi 2 saja saudara sudah. Ya, rasanya sudah terlalu panjang. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal 15 ayat 18. Ini bagian akhir, bagian C kalau tidak salah, atau ya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Sekarang I sudah ya. Mari kita baca bersama-sama dengan iman, dengan suara yang keras. Sudah ketemu semua? Belum. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang ada yang sia-sia. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Ini harus kita garis bawahi. Kalau saudara memiliki keyakinan bahwa di dalam Tuhan tidak akan sia-sia, saudara. Jadi saudara membawa saudara maju dan semangat di dalam Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini ya menunjukkan kepada keyakinan orang percaya, keyakinan orang Kristen bahwa segala usaha, kerja keras yang dilakukan dalam persekutuan dengan Tuhan didasari dengan motivasi yang murni dan tulus saudara. Semua hanya untuk kemuliaan Tuhan, akan menghasilkan berkat, menghasilkan untung, ya, menghasilkan yaitu makna yang besar
makna yang kekal, saudara. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, saudara, motivasinya apa? Tujuannya apa? Tujuan itulah yang akan membawa saudara untuk garis akhirnya saudara apa yang saudara nikmati. Tujuannya benar, tujuan baik, saudara akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Demikian pula saudara kasih, ayat ini menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini. Bahwa segala usaha dalam pekerjaan Tuhan, saudara kasih, tidak akan berakhir sia-sia. Karena upah telah menanti. Amin. Saudara jangan lihat pada waktu sudah berjalan, lihat pada garis akhir ada pahala. Garis akhir, garis finish ada apa? Ada piala. Sehingga saudara termotivasi tujuan saudara kepada piala, kepada berkat dari Tuhan, kepada kekekalan, kepada apa? Kepada upah. Saudara, kita lihat dalam firman Tuhan ini, ya, namun saudara, salah satu kata penting yang sering melemahkan saya dan saudara, membuat kita patah semangat saudara dalam kehidupan, yang menghentikan saya saudara untuk melangkah, berhenti, tidak melanjutkan dalam perjalanan. Saudara, berhenti di tengah jalan, ya, melemahkan semua tujuan kita dalam berjuang, rindu untuk melakukan segala sesuatu. Apa itu saudara? Kata sia-sia. Kata sia-sia di sini tidak berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri, saudara kasih, kata sia-sia ini artinya apa? Mengandung arti apa? Mewakili apa? Percuma. Ndak ono artine, ndak ono gunane. Itu kata cuma-cuma kalau berdiri sendiri. Sering sudah mengatakan demikian, dengar kata-kata seperti itu. Kita sering mendengar kata-kata seseorang mengatakan, percuma, tidak ada gunanya, sia-sia bergereja, sia-sia beribadah, sia-sia berdoa. Saudara, sia-sia melayani, sia-sia bekerja keras, sia-sia rajin, sia-sia jadi orang baik, sia-sia melayani, sia-sia mengasihi. Kenapa? Motivasinya salah, tujuannya salah, tidak ngerti apa yang dilakukannya. Halo, saudara tahu tujuan saudara datang di gereja ini? Yang penting aku nang gereja, wis gak ngerti apa-apa. Yang penting nang gereja. Ada begini, setor muka, ya rakyat. Setor muka, itu yang membuat sia-sia. Rai, dapur saudara. Rai, muka, dapur. Ya sia-sia, tidak dapat apa-apa saudara. Dilakukan tidak ada artinya. Ya, tetapi ingat pembacaan firman tadi. Firman Tuhan memberi nasihat yang sangat penting bagi kita pagi hari ini. Amin. Nasihat yang sangat penting hari ini, saudara. Ya, nasihat ya bagi kita semua. Dan nasihat itu masih berlaku sampai hari, tetap berlaku sampai hari ini. Bahasa lainnya relevan.
dengan kondisi yang kita hadapi, yang kita alami hari-hari ini, mungkin letih, lesu, lelah, beban berat saudara, dalam menghadapi hidup, semakin hari semakin susah, semakin hari semakin berat, semakin hari semakin banyak tantangan, rintangan. Saudara berhenti berarti sia-sia. Ya. Apa saudara mau maju? Aku kasih di sini ada 3 kata yang sudah saya uraikan beberapa bulan yang lalu. Ya, menghadapi hidup penuh dengan tantangan perjuangan. Ada 3 firman Tuhan, nasihat firman Tuhan, ya saudaraku, yang sangat penting pagi ini bagi kita semua. Yang pertama apa? Berdiri teguh. Yang kedua, jangan goyah atau bergeser. Yang ketiga, giat semangat terus semangat. Mungkin hari ini belum ada hasilnya, minggu ini belum ada hasilnya, kan begitu. Bekerja 1 hari, 2 hari, 3 hari, 6 hari, belum ada hasilnya. 1 minggu, 2 minggu belum ada hasilnya. Tapi firman Tuhan, tiga nasihat ini, 3 kata ini menggambarkan sebuah kualitas menjadi satu pribadi yang kuat, pantang mundur. Sekali Yesus tetap Yesus. Maju terus. Saudara, meskipun harus ada badai, ada gelombang, tetap maju terus. Amin. Mau maju terus? Katakan sama sampingnya, ayo maju terus ikut Tuhan. Semangat terus ikut Tuhan. Giat terus ikut Tuhan. Jadi ini harapan untuk menjadi pribadi yang kuat, ya ternyata didasarkan pada sebuah keyakinan. Apapun yang kita perjuangkan, harapkan tidak tanamkan dalam hidup. Segala sesuatu yang Anda kerjakan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Saudara, ibadah saat ini tidak sia-sia. Tapi banyak yang menyia-nyiakan waktu hari ini. Tidak datang berarti kan menyia-nyiakan kan? Yang datang saudara tidak sia-sia. Saudara percaya? Itu saya tulis ada 2 kata kunci, tapi 1 yang saya sampaikan hari ini. Kalau Tuhan berkehendak saya sambung minggu depan, kalau enggak ya enggak tahu. Saya terserah Tuhan untuk memberikan, yaitu isi hati Tuhan saya sampaikan kepada saudara. Nah, sini kita ada kata kunci. Kata kunci, apa yang orang percayakan, lakukan. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup, lakukan dengan iman, dengan penuh pengharapan. Karena apa? Tidak sia-sia. Ini yang pertama. Kolose, kita baca ayat yang sangat terkenal. Kita baca saja meskipun saudara hafal. Kita baca Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Kita baca bersama-sama ayat ini. Lakukan segala sesuatu dengan hati yang benar.
Bukan semua ini tertuju hanya untuk Tuhan, bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan ibadah ini saudara, ibadah kepada Tuhan. Itu yang benar. Bukan untuk manusia. Banyak orang melakukan segala sesuatu dalam pelayanan, dalam ibadah. Saudara, ya. Istilahnya tadi setor muka, sekarang cari muka. Muka tadi bahasa Jawa ini apa tadi? Apalagi dapur, golek dapur. Oh, golek dapur di sana banyak masakan, saudara. Bukan yaitu cari muka. Bukan ingin dipuji, disanjung, dilem. Bukan itu, saudara. Justru segala sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan pasti ada namanya apa? Yang mencemooh, yang merendahkan, yang mencela. Tidak peduli, bukan untuk manusia, untuk Tuhan, saudara. Ya, dan kita lihat sekarang, kita lihat dalam Alkitab yang dilakukan tidak pernah sia-sia. Berbagai peristiwa dari cerita para tokoh Alkitab ditulis dalam Alkitab secara terbuka. Atau saudara berapa kali membaca kisah ini? Di sini dikatakan menyatakan bukan hanya peristiwa kebaikan, keberhasilan yang dia alami, dia terima, tetapi juga mengenai gagal, pernah gagal, kecewa. Tadi seolah sia-sia. Kan seperti itu. Yang pertama tokoh siapa namanya? Kita baca Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Karena iman maka Nuh tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh, saudara, disebut di sini karena iman maka Nuh. Salah satu deretan tokoh-tokoh iman yang ditulis dalam Ibrani, salah satunya Nuh, saudara, ya. Di sini Nuh dikatakan karena iman maka Nuh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Membuat apa? Bahtera. Jadi iman yang dimiliki Nuh itu artinya bekerja keras. Bukan iman itu hanya diem jaga ke ini apa? Bahasa Jawa nih nadong ya. Ya nadong. Jaga ne nadong diem tidak. Nuh bekerja keras, berlelah-lelah, berjerih payah. Apa yang dilakukan? Membuat, bukan bekerja hanya untuk dirinya sendiri, tapi selain bekerja untuk keluarganya, untuk istri dan anak dia bekerja. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Membuat bahtera. Ini perintah Tuhan. Siapa yang tahu panjangnya berapa? Panjangnya berapa? Loh, enggak tahu. 1 hasta itu berapa meter? Siapa yang tahu? 1 hasta berapa meter? Gampangnya saja. Dia membuat bahtera panjangnya 300 hasta.
Saya buat 1 hasta itu 1/2 meter. Berarti 300 hasta berarti berapa? 150 meter. Dari sini ke mana ya? Rumahnya Yeri. Besar segitu. Lebarnya berapa meter? 50 meter. Apa? 50 hasta. 25 meter. Gereja ini cuma 19. Lebar. Tingginya 15 meter. Saudara bayangkan. 100 meter. 50 meter. 25 meter. Tingginya 15 meter. Saudara pernah naik kapal Tampomas? Pernah naik kapal laut dari Surabaya ke timur? Ke Butina ya, Butina, enggak ada Butina. Ke Papua. Besar, tapi lebih besar kapal yang dibuat oleh Nuh. Saudara pikir, berapa orang yang membuat bahtera itu? Hanya Nuh yang diperintahkan untuk membuat itu. Tapi tidak mungkin anaknya diam saja, istrinya diam, mereka membuat, berarti 8 orang. Tapi rupanya ada sahabat-sahabat Nuh juga ngerewangi, saudara. Pada waktu dia membuat Nuh, namanya membuat, pada zaman dulu dia membuat itu dari kayu. Dia harus potong kayu, belah kayu. Payah. Tuhan yang memberikan marketnya, gambarnya, dan Nuh yang melaksanakan. Saudaraku kasih, dalam ayat tadi dia mendengar firman Tuhan. Saudara, dengan petunjuk Tuhan meskipun dia belum melihatnya, tapi dia mengerjakan, dia hanya mendengar. Kita lihat Nuh percaya. Dia lakukan itu. Jerih lelah bekerja keras. Saudara. Orang-orang bertanya, Nuh kowe iki gawe apa? Sedang buat kok sakmene gedene. Nuh bukan hidup di pinggir pantai. Bukan di pelabuhan. Bukan di pinggir sungai Yordan, saudara. Tapi kalau umpama di desa ini buat perahu segitu besarnya, saudara, orang kira tanya, ya di sini ada Mas Mul, ya apa ini perahu ya, wong kuwi nggawa nang Surabaya. Laut di sana berantas. Terus dia tetap membuat. Ditanya, dia menjelaskan bahwa Tuhan nanti akan mendatangkan hukuman bagi dunia ini dengan air bah. Dari bawah sumber akan dibuka, dari atas ada hujan. Padahal dari zaman Adam sampai Nuh belum pernah ada hujan. Tumbuh-tumbuhan itu hidup karena embun. Tapi Nuh bercerita tentang hujan, tentang sumber. Coba, dia belum pernah lihat, hanya mendengar, dia cerita. Digeguyu ndak, saudara? Oh, iki wis gak bener iki wis. Wis apa? Dia cerita yang belum pernah terjadi, belum pernah lihat, tapi dia percaya, maka dia cerita kepada orang lain. Yang direndahkan, diolok, dihina, dan seterusnya. Seperti itu. Sekarang banyak orang-orang sedang santai hari Minggu. Healing, tur, tapi saudara sedang giat ke gereja. Boleh opo kowe nang? Opo kowe? Dulu saudaraku kasih ya, sobo gereja kono. Gereja memberi makan kamu.
rekah kowe nang gereja. Mereka tidak. Berapa tahun Nuh membuat bahtera? Berapa tahun? Saudara membuat rumah berapa bulan? Dari awal, gali pondasi sampai selesai berapa? 2 bulan? Selesai? 3 bulan selesai? Pada waktu kita bangun gereja ini 9 kali 19 itu 40 bulan. Berapa tahun? 3 tahun setengah. Saudara. Pada waktu renovasi gereja ini berapa bulan? 5 bulan. Di sini 12 tahun. Selama itu ada tekanan, ada tantangan, diolok, dicemooh, diejek. Tapi Nuh tidak mendengar. Silahkan kamu ngomong begini, ngomong begini, ngomong begini. Dia terlebih dahulu sudah mendengar firman. Firman tidak akan menggoyahkan. Tidak akan bisa menggoyahkan, menggeser. Dia tetap semangat mengerjakan itu. Selesailah bahtera itu. Saudara kasih. Jadi Nuh hanya mendengar firman Tuhan. Amin. Percaya firman Tuhan. Amin. Lakukan firman Tuhan dengan iman. Amin. Meskipun belum pernah dia lihat, hanya dengar firman dia percaya. Yang pertama, hanya firman Tuhan, dia hanya dengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan iman. Dalam Kejadian saya tidak akan baca pasal 6 ayat 9 sampai 23. Pasal 7, pasal 8, pasal 9. Saudara baca semua itu berarti dari pasal 6 sampai pasal 9. Dikatakan dalam ayat yang ke-22, bukan 23 ini, 22, maaf saya salah. Dikatakan apa? Nuh melakukan persis seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Amin saudara. Sehingga tidak sia, hasilnya tidak sia. Yang pertama apa? Keluarganya selamat dalam hukuman. Satu keluarga selamat. Semua dihukum mati, Nuh semua hidup. Amin. Tidak menerima hukuman. Pada waktu semua nipis, persiapan nipis, semua uang nipis, makanan nipis saudara. Dia jalan ke sana, kapal, sebelahnya ini dinding kapal. Ketemu sama istri, ketemu sama suami, ketemu sama anak-anak, ketemu sama mantu. Gimana ini, gimana ini. Biasa kan gitu, saudara sudah mengalami krisis. Bingung kan. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah krisis itu, Tuhan datang dan mengingat Nuh. Amin. Karena dia bekerja keras, tidak sia. Tuhan mengingat dan memperhatikan Nuh. Allah memberkati Nuh. Bahkan Nuh dikasih umur panjang, sehat, seger buger. Amin. Sehingga Nuh mencapai usia berapa? 950 tahun, luar biasa. Tidak sia-sia. Contoh yang kedua, perjalanan hidup Yusuf. Saudara tahu Yusuf anak siapa? Anak Yakub yang nomor 11. Yusuf ini anak yang paling dikasih oleh Tuhan, oleh bapaknya. Sehingga menimbulkan saudara-saudaranya iri. Iri hati itu jahat. Iri hati adalah jahat. Betul jahat enggak? Habil dibunuh karena iri hati. Daud dikejar-kejar mau dibunuh karena iri hati. Saudara. Selanjutnya apa? Saudara-saudara bukannya iri hati, saudara-saudara itu jahat. Sangat jahat.
Kalau saudara, sekitar saudara memiliki satu hal yang jahat, apa yang saudara lakukan? Yusuf hanya diam saja. Dijahati, diam saja. Diseksa, dimasukkan dalam sumur, dijual, jadi budak. Difitnah, dimasukkan penjara. Dilupakan baik orang yang pernah ditolong, melupakan dia. No membela diri, no cerita ke sana, cerita untuk budak tak tolong, gak lali karo aku. Iku loh, iku jahat. Dia tidak pernah menceritakan orang yang menjahati dia. Dia tidak pernah menceritakan orang yang memfitnah dia. Dia tidak menceritakan kejelekan bagi orang yang pernah ditolong tapi melupakan dia. Yusuf tetap mempertahankan kehidupan dalam kebenaran. Dia telah mendapat visi dan misinya Tuhan yang besar. Dia pertahankan, dia lakukan itu. Ini berbicara tentang perjalanan Yusuf dari yaitu iri hati, dibenci oleh saudara dan iri sampai dia di penjara. Susah payah kan? Senang enggak kira-kira? Susah enggak? Jadi lelah enggak? Jadi lelah. Tetap dia jalani. Berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun tetapi tetap teguh, tidak goyah, giat, semangat, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Akhirnya apa? Tidak sia, justru dia diangkat. Mempunyai kedudukan yang kedua, kalau sekarang itu Perdana Menteri. Ya. Dan singkat saudaraku kasih, tidak sia-sia. Akhirnya apa? Rencana Tuhan seperti itu. Kalau kita tidak tahu kenapa akan seperti ini, seperti ini. Saudaraku kasih, jangan saudara melihat fakta dan kenyataan. Loh, nyatanya kayak gini, faktanya kayak gini. Lihatlah kebenaran Allah. Amin. Fakta dan logika harus dikalahkan dengan kebenaran. Yusuf tetap percaya akan kebenaran Allah, akan firman Allah itu. Makanya saudaraku kasih, apa yang dilakukan dia siapa? Dia memelihara seluruh bangsa. Banyak bangsa dari apa? Dari kelaparan. Bahkan memelihara keluarganya, sisi keluarganya dari kelaparan. Jadi itu maksudnya Tuhan seperti. Jangan sudah lihat sekarang. Gak usah lihat tantangan. Saudaraku kasih, di sini ada seorang pengemis, bukan saudara saya, cerita ini. Seorang pengemis, saudara, ada seorang pengemis sugih, duwe akeh, tapi pada umumnya pengemis itu ndak jaluk-jaluk kan. Pengemis punya perusahaan, pengemis saudara. Setiap hari dia berjalan dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Dia mendapat apa saudara? Kira-kira mendapat apa? Ada orang ngasih uang diterima. Ada ngasih beras diterima. Di sini sebelum saya lanjutkan saudara, ada dua kata yang penting. Memberi persembahan dan memberi sedekah. Sama tidak saudara? Halo? Memberi persembahan, memberi sedekah, sama tidak? Mana bedanya? Kalau memberi persembahan itu kepada Tuhan dan pekerjaannya, gerejanya. Tapi kalau memberi sedekah kepada siapa? Saudara baca nanti ayatnya. Kepada orang miskin. Yang kedua, pengemis. Ya, saudara, ini saya catat tadi, saya baru dapat ayatnya. Saudara baca Ester pasal 9 ayat 22. Mereka memberi sedekah kepada orang miskin. Terus yang kedua, saudaraku kasih, Yesus, salah satu khotbah Yesus itu orang-orang Farisi, dia memberi sedekah di lorong-lorong, di jalan supaya dilihat orang. Dipuji orang, loh itu loh orang suka memberi sedekah. Yang ketiga orang miskin saudara. Kisah Rasul pasal 3 ya ayat
2, 3, dan 10. Saudara baca. Beda. Saudara, saya lanjutkan. Orang miskin ini saudara dia mendapatkan uang dan mendapatkan beras. Kalau mereka pulang, uangnya untuk belanja, berasnya dimasak. Satu saat dia dengar ada raja mau kunjungi desa di mana pengemis ini ada. Oh, senang pengemis ini saudara? Senang enggak saudara? Yang diharapkan apa? Dia mendapatkan uang dari raja ini. Betul? Halo? Kira-kira begitu? Dia bangun pagi-pagi, dia siapkan diri. Sebelum dia sambil berjalan di jalan raya kan di sana, dia mampir ke rumah, minta uang, minta beras, dibawalah. Dia tunggu raja lewat. Kalau zaman dulu pakai apa? Kereta kencana. Dia berdiri, dia lambaikan tangan. Terus raja tadi lihat, raja turun dari kereta, datang ke orang pengemis ini, saudara. Ngasih apa, saudara? Ngasih uang? Tidak dikasih apa-apa, saudara. Malah raja ini minta beras. Terus pengemis siapa? Dasar rojo medit, gak tekon, gak ngoyo apa-apa, malah njaluk. Ya enggak? Dikasih enggak sama pengemis tadi? Saya minta beras, dikasih saudara. Dikasih berapa? Sak gegem? Dikasih 5 butir, 1, 2, 3, 4, 5. Dikasih 5 butir raja tadi. Diterima. Terus akhirnya dia pulang geruntel. Oh, rojo gak ngerti wong cilik, gak ngerti kesusahan, penderitaan, gak ngowahi malah jaluk, pulang gerundel. Sampai di rumah saudara, dia masak, dia masak, dia buka itu tempat beras, ini tempat beras, dia buka, tahu-tahu ada sinar. Cemlorot bahasa Jawa nih. Loh, apa ini? Dioret-oret, diambil butir emas 1. Dikorek lagi, butir emas 2. Dikorek lagi, butir emas 3. Dikorek lagi, butir emas 4. Terus kelima, setelah itu tidak ada. 5 butir emas yang dia dapat. Terus dia bilang gini, dia menyesal. Tahu tadi sak kresek tak wehno kabeh. Karena apa kok cuma tak kasih 5? Ngerti yo beras yang diminta jadi emas, tak kasih semua sak kresek ini. Ini berapa banyak? Mungkin ini 1 kilo. Cuma kenapa tak kasih 5 ini? Sudah aku kasih dalam Kristus. Pelajaran bagi kita semua. Saudara datang ke gereja, dengar firman Tuhan, ingin mendapatkan apa yang saudara inginkan, tapi saudara tidak dapat apa-apa. Pulang dari gereja geremeng saudara. Opo firman ini? Atos, pedes, pahit, geremeng. Seperti pengemis tadi. Tapi tidak ada. Apakah ada saudara setelah pulang ke gereja, pulang geremeng? Oh, firman Tuhan ya. Nempelak saya, nyindir saya. Gak enak. Adakah jemaat di sini seperti itu? Saya pikir tidak ada. Di sana-sana mungkin. Itu berarti sikap pengemis. Kalau saudara memberi kepada pengemis, berapa? Siapa yang pernah memberi 5.000 orang, 5.000 rupiah pada pengemis? Ada? Paling banyak 2.000, 1.500.
Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan katakan apa? Nah, jangan sampai saudara menyesal. Kenapa? Saya hanya memberi, Tuhan minta, kami minta, malah Tuhan minta, kok saya memberi hanya seperti ini. Jangan seperti pengemis saudara. Saya sekarang enggak tahu masih dengar apa enggak. Gereja Kali Putih wis tarian ai duwe ai. Itu sambate wong pengemis saudara. Duwe ai tarian ai. Mari bangun selesai saiki musik, mari ngono apa meneh yo. Maaf saudara. Kalau ada jemaat di tempat itu, itulah jiwa pengemis. Hanya inginnya menerima. Kalau minta dikepiuri ya, seperti tadi. Nanti akan kecewa saudara. Terlambat kemis tadi aku tak balik nang rojo tak wehno 1 kilo supaya jadi emas, tidak bisa. Kesempatan 1 kali tidak bisa berulang lagi. Mumpung masih ada kesempatan, mari kita kerjakan dengan baik. Amin. Jangan tersinggung saudara. Ya, jangan tersinggung. Jadi pengemis tadi wis nguwahi cuma 5 butir, saiki gremeng ae. Kan begitu. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Tadi sedekah itu untuk orang miskin dan pengemis. Kalau saudara memberi kepada Tuhan seperti firman Tuhan sedekah tadi, itu saudara Tuhan Yesus anggap Tuhan Yesus seperti pengemis. Tuhan Yesus bukan pengemis, amin. Bukan miskin tapi dia punya segala-galanya. Halo? Adakah firman Tuhan mengatakan sedekahlah maka kamu akan sedekahi. Sedekahkanlah tubuhmu maka engkau akan mendapatkan. Ada? Lukas pasal yang ke-6 ayat 38. Berilah maka kamu akan diberi. Bukan sedekahlah maka kamu tidak ada. Beri maka kamu akan diberi. Sedekahkanlah tubuhmu. Tidak. Persembahkanlah tubuh. Hidup dan itu ibadahmu yang sejati. Benar-benar ibadah seperti itu. Saat ini saudara datang memberi tubuh saudara. Amin. Apa saudara menyedekahkan tubuh saudara hari ini? Kalau saudara menyedekahkan itu saudara seperti memberi kepada pengemis, orang miskin. Kita datang kepada Tuhan beribadah, tubuh kita bukan kita sedekahkan tapi kita persembahkan. Itu baru yang benar. Halo? Tubuh saudara dipersembahkan. Makanya saudara kasih kalau katakan ada tarian-tarian itu tidak ada dalam Alkitab. Kalau omong seperti itu, maaf saudara, saya ngomong keras di sini. Itu kata-kata pengemis, tapi kata-kata anak Tuhan, saudara. Kalau Tuhan minta, saudara, oh Tuhan ini aku memberi kepada Tuhan. Amin. Persembahan yang benar itu bukan yaitu apa? Sedekah. Jadi saudara, kalau sedekah itu sekedarnya. Saudara belajar, saya dulu belajar sedekah itu nunggu kalau sugih, kalau luweh. Tetapi memberi persembahan berdasarkan kasih, tidak tunggu sugih. Ada kemauan tidak, ada kerinduan tidak. Kalau ada kemauan dan kerinduan saudara akan memberi dengan tulus, amin. Itu saat ini saudara datang kepada Tuhan, saudara membawa tubuh saudara persembahkan kepada Tuhan. Hidup loh, bukan mati. Halo? Saudara, jadi seperti itu. Yang terbaik untuk Tuhan, amin. Sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan hari ini?
Kalau sudah terbaik kepada Tuhan, saudara akan dengar firman Tuhan baik-baik, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang main HP. Jadi orang kalau dengar firman Tuhan, saudara sudah bawa kepada Tuhan, tapi setelah saudara sampai di sini, saudara main-main, saudara tidak ada kesungguhan, ketulusan hati, saudara masih main HP, saudara. Berarti itu termasuk jiwa, saudara yang ngomong loh, bukan saya. Jangan sakit hati dengan saya, saudara. Seperti itu. Jadi saudara, untuk Tuhan tidak ada namanya sedekah. Kalau sedekah itu untuk pengemis dan untuk yaitu apa? Orang miskin. Saudara tidak akan kecewa. Nah, saudara kasih dalam Kristus. Jadi di sini apa yang kita perbuat, kita berikan. Tadi berilah maka diberi. Dia memberi 5 butir. Apa tadi beras? Dia juga mendapatkan 5 butir. Beras diganti emas. Oh, luar biasa. Haleluya. Meskipun dia memberi raja tadi kira-kira pada waktu menerima tadi gimana? Bagi saya itu penghinaan. Raja kok diwai 5 butir beras itu. Penghinaan kan? Padahal rajanya untuk nguji sampai di mana. Jadi di sini apa yang diperbuat itu akan kembali. Istilahnya hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Saya sebut aja ini sebagai penutup ya, ada tapi banyak ayat. Supaya saudara tahu firman Tuhan itu ada tertulis lengkap, saudara. Tadi dikatakan saudara, apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Jerih lelah kita ada, tidak sia, ada upah. 1 Petrus pasal 3 ayat 8. Upah itu sesuai dengan apa yang sudah kerjakan. Upah itu sesuai dengan apa yang sudah kerjakan. Kalau sudah bekerja 1 hari, upahnya berapa, Mas Mul? Mas Rianto ada? Berapa upahnya? 100.000. Ya kan? Dia karena bekerja, terus tidak bekerja, jalur upah. Dari mana? Jadi di sini upah sesuai dengan pekerjaan kita. Yesaya pasal 10, Yesaya pasal 40 ayat 10, upah jerih payahnya ada pada Tuhan. Amin. Pengkhotbah pasal 11 ayat 6. Kalau kita tahu bahwa upah itu disesuai dengan pekerjaan, kita akan bekerja rajin, bekerja keras. Amin. Pengkhotbah pasal 11 ayat 6. Sehingga apa? Taburlah benih, tabur terus, tidak akan berhenti. Jangan beri istirahat tanganmu, karena ada upah. Rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin melayani. Amin, saudara. Matius pasal 13 ayat 23 sangat terkenal itu. Taburlah benih di tempat yang subur. Di mana tempat yang subur itu? Pada pengemis, kepada Tuhan. Di ladang Tuhan, penginjilan, gereja Tuhan. Hasilnya berapa? 100 kali ganda, 60 kali ganda, 30 kali ganda. Haleluya. Mazmur pasal 126 ayat 5 dan ayat 6. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Kira-kira apa arti mencucurkan air mata? Susah, Pak. Jerihlah. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, berjalan maju dengan menangis, pasti menuai dengan haleluya. Mau menuai, jangan jadi pengemis, saudara. Hanya meminta-minta, tapi jadilah orang yang mau menabur benih memberi. Ayat yang terakhir, kami undang semua bangkit berdiri. Kolose pasal 3 ayat 24, kita baca bersama-sama. Tolong singer song leader siapkan diri. Kolose pasal yang ketiga ayat 24, kita baca bersama-sama. Haleluya. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama.
Ya, kita baca. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai Tuhan. Aku sudah rajin ke gereja, aku sudah, apa yang kami dapat? Karena saudara tadi dengan segala sesuatu saudara lakukan untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan saudara tahu ayat ini. Dalam ayat tadi kan bagian yang ditentukan oleh Tuhan diberikan kepada kita. Upah, sekali lagi kita baca. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai Kristus adalah, kamu adalah hamba. Jadi kalau kita hamba bekerja kepada Yesus sebagai Tuhan, jadi pasti kita mendapatkan upah, saudara. Upah ditentukan dan disediakan oleh Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Amin. Dalam jerih payah kita bersama dengan Tuhan. Kehadiran saudara di gereja ini Tuhan memperhitungkan. Saudara tinggal tunggu upah dari Tuhan, bukan bayaran. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Saudara hari ini, apakah saudara mengasihi Tuhan? Haleluya. Saudara melakukan segala sesuatu dengan tulus hati. Haleluya. Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupmu, tak ada tersembunyi bagimu. Angkat tangan saudara. Haleluya. Lihat kebaikan Tuhan. Lihat upah
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami sembah, yang kami tinggikan di dalam hidup kami. Syukur berterima kasih Tuhan atas kemurahan berkat Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, di mana perjalanan kami dalam seminggu ini, pekerjaan kami dalam minggu ini, kami boleh tiba di rumah-Mu ini dengan selamat. Itu karena kemurahan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dalam ibadah kami ini. Tuhan mengetahui, Tuhan melihat, Tuhan membangkitkan semangat kami melalui firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan bagi kami di pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang dimana kembali mengingatkan kami, kembali menegur kami agar kami lebih lagi Tuhan untuk mengasihi Engkau, lebih dalam lagi Tuhan untuk mengetahui firman-Mu. Dalam urapan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan di hidup kami ini, kami hanya bisa mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam pujian kami, penyembahan kami. Tuhan melihat isi hati kami, Tuhan melihat pikiran kami, apakah kami benar, apakah kami serius, apakah kami tulus mengasihi Tuhan. Dan kami percaya semuanya ini hanya demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih firman-Mu hari ini yang sangat-sangat menegur, membawa kami ke jalan yang benar, mengetahui akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kembali kami persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu mempersiapkan persembahan, pelayan pembawa kantong persembahan. Persilakan. Ada satu sobatku yang setia,